Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Untuk anggota kelompoknya ada Krislay Agung Sarmateo, Franky Pamasi, Hendra Alfian Arisandi, dan Taufik Pradana. Media yang akan kita bahas ialah media audio, media video, media teks, dan media visual. Cara mengintegrasikan media audio dalam pembelajaran. Pertama, pemilihan konten yang relevan. Pilih materi atau konten yang dapat ditingkatkan dengan penggunaan media audio. Misalnya, penjelasan konsep-konsep kompleks, wawancara ahli, atau cuplikan suara yang mendukung topik pembelajaran. Pastikan bahwa konten audio yang dipilih relevan dengan tujuan pembelajaran dan dapat memberikan nilai tambah pada pemahaman siswa. Pilihan format audio yang beragam. Menggunakan berbagai format audio seperti rekaman suara, podcast, atau lagu membantu menciptakan variasi dalam metode penyampaian materi, sehingga dapat menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Sesuaikan format audio dengan konteks pembelajaran. Misalnya, gunakan musik untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau rekaman suara untuk memberikan penjelasan mendalam. Ketiga, interaktivitas dan keterlibatan siswa. Rancang aktivitas interaktif yang melibatkan siswa secara langsung dengan media audio, seperti mendengarkan wawancara, diskusi berbasis podcast, atau tugas proyek presentasi suara. Fasilitasi partisipasi siswa dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merespon atau kontribusi dalam bentuk tanggapan suara atau proyek rekaman. Keempat, aksesibilitas dan pengolahan waktu. Sediakan transkrip atau ringkasan konten audio untuk memastikan aksesibilitas bagi semua siswa, termasuknya mungkin menghadapi tantangan pendengaran. Atur waktu penggunaan media audio secara efektif dan kurikulum. Mempertimbangkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Hindari penggunaan yang berlebihan atau tidak terkendali sehingga tidak mengganggu alur pembelajaran. Selanjutnya, keuntungan media audio. Pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Media audio dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, membantu meningkatkan keterlibatan siswa. Suara dan musik dapat menciptakan suasana belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kedua, memfasilitasi pemahaman konsep. Audio dapat digunakan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap konsep-konsep yang kompleks. Mendengarkan pelajaran atau wawancara ahli melalui media audio dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, terutama untuk topik yang sulit dijelaskan hanya melalui teks. Ketiga, cocok untuk gaya belajar yang beragam. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Penggunaan media audio memberikan variasi dalam metode pengajaran, memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar auditori. Hal ini dapat membantu siswa yang lebih baik belajar melalui pendengaran dan suara. Keempat, aksesibilitas dan inklusivitas. Media audio dapat meningkatkan aksesibilitas pembelajaran terutama bagi siswa dengan tantangan pendengaran atau bahasa. Dengan menyediakan transkripsi atau ringkasan, materi audio menjadi lebih inklusif, memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses dan memahami informasi dengan baik. Selanjutnya, kekurangan media audio. Pertama, tantangan aksesibilitas. Kekurangan media audio dapat menciptakan hambatan bagi siswa dengan gangguan pendengaran atau disabilitas audio lainnya. Mereka mungkin kesulitan mengakses informasi yang disampaikan melalui format audio tanpa adanya transkripsi atau dukungan tambahan. Kedua,
keterbatasan interaktivitas. Media audio cenderung kurang interaktif dibandingkan dengan beberapa bentuk media pembelajaran lainnya. Siswa mungkin memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi atau berinteraksi dengan materi, terutama jika tidak ada elemen interaktif yang berintegrasi. Ketiga, kendala keselarasan pembelajaran. Beberapa siswa dapat menghadapi kesulitan dalam mencocokkan kecepatan dan gaya pembelajaran mereka dengan tempo atau metode penyampaian dalam media audio. Ini dapat menyebabkan kehilangan pemahaman atau ketidaknyamanan dalam pembelajaran. Keempat, ketergantungan pada pemahaman audif. Siswa dengan preferensi belajar yang berbeda seperti visual atau kinestetik mungkin kurang mendapatkan manfaat dari media audio. Ketergantungan yang berlebihan pada pengenalan auditif dapat mengabaikan gaya belajar beragam di kelas. Terdapat beberapa cara untuk mengintegrasikan media video dalam pembelajaran. Yang pertama, video instruksional dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang kompleks atau abstrak. Misalnya, video instruksional yang digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Yang kedua, video simulasi. Video simulasi dapat digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata tanpa harus melakukan kegiatan secara langsung. Misalnya, video simulasi untuk mempelajari cara mengendarai mobil. Yang ketiga, video dokumenter. Video dokumenter dapat digunakan untuk memberikan gambaran nyata tentang suatu peristiwa atau fenomena. Misalnya, video dokumenter dapat digunakan untuk mempelajari tentang kehidupan hewan di alam liar. Yang terakhir, video animasi dapat digunakan untuk membuat materi pelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Misalnya, proses terjadinya peredaran darah ataupun struktur DNA. Adapun media video memiliki banyak keuntungan dalam pembelajaran, antara lain menarik perhatian dan meningkatkan motivasi peserta didik. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran. Hal ini karena video dapat menyajikan materi pelajaran secara lebih jelas dan lengkap, serta dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Hal ini karena video dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang materi pelajaran, serta dapat merangsang kreativitas peserta didik untuk menghasilkan karya yang kreatif. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Hal ini karena video dapat mendorong peserta didik untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun kekurangan media video dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, membutuhkan biaya yang relatif mahal. Hal ini karena diperlukan peralatan dan perangkat lunak yang memadai untuk memproduksi dan menyajikan video. Yang kedua, memerlukan keterampilan khusus. Hal ini karena diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang produksi video seperti editing, pengoperasian kamera, dan penulisan naskah. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan efek samping. Media video dapat menimbulkan efek samping seperti kecanduan, mata lelah, dan gangguan pendengaran. Media teks diintegrasikan dalam pembelajaran itu digunakan pada saat diskusi, proyek, dan juga penilaian. Pada saat diskusi dan proyek, media teks dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk membuat proyek yang akan dilaksanakan. Dan proyek juga dapat ditampilkan dalam media teks untuk mempermudah siswa. Selanjutnya, guru harus memastikan bahwa media yang diberikan dapat dipahami oleh siswa. Dan guru juga harus memastikan bahwa media ini terpercaya dan bisa digunakan sebagai acuan belajar siswa.
Keuntungan media teks. Yang pertama, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Media teks dapat berupa buku, kertas, ataupun zaman sekarang kita dapat menggunakan smartphone untuk mengakses media teks, sehingga kita dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ialah sumber belajar teks dapat disesuaikan dengan berbagai tujuan. Sumber belajar yang beragam dapat kita gabung pada satu teks sehingga kita dapat menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Sehingga harapan dari ini ialah tujuan yang ingin dicapai akan lebih mudah didapatkan oleh siswa. Selanjutnya ialah kekurangan media teks. Yang pertama, tingkat bahasa yang lebih tinggi dari kemampuan siswa. Media teks biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang cukup sulit, sehingga guru harus membantu siswa untuk memahami media teks yang akan diberikan. Yang kedua, perlu memahami kosakata. Kemampuan bahasa yang sulit ini dapat didukung juga dengan kosakata yang cukup sulit. Maka dari itu, guru perlu memastikan bahwa siswa dapat memahami media teks yang telah diberikan. Yang ketiga ialah tidak interaktif. Dikarenakan hanya membaca, maka interaktif dari media teks itu tidak ada, sehingga pembelajaran hanya terjadi satu arah. Cara mengintegrasikan media visual dalam pembelajaran. Sesuai namanya, media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Implementasi media visual dapat menggunakan gambar diam seperti film strip, slide foto, gambar atau lukisan dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun untuk memvisualisasi konten pembelajaran menjadi lebih konkret. Adapun keuntungan penggunaan media visual dalam pembelajaran, yang pertama, media visual membantu memahami materi abstrak melalui pengenalan, pembentukan, dan penerangan materi. Kedua, media visual menarik minat dan motivasi siswa, meningkatkan kecepatan belajar, dan memperkuat ingatan serta pemahaman. Yang ketiga, media visual dapat mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan tempat dalam penyampaian informasi pembelajaran sambil tetap memberikan gambaran yang konkret. Di samping kelebihannya, penggunaan media visual juga terdapat kelemahan. Adapun kelemahan penggunaan media visual antara lain, media visual hanya menekankan persepsi visual, kurang efektif jika benda atau objek yang digunakan atau yang ditampilkan bersifat kompleks. Adanya resiko kesalahpahaman di mana penggunaan media visual yang tidak tepat atau tanpa penjelasan dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara siswa, sehingga penting untuk memastikan bahwa visual yang digunakan mendukung, bukan menggagalkan pemahaman siswa. Beberapa siswa mungkin memiliki gaya belajar yang lebih efektif melalui pendekatan auditif atau kinestetik, sehingga media visual tidak selalu mencakup semua kebutuhan pembelajaran. Hal yang dapat disimpulkan dari diskusi ini ialah setiap media pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan, namun penggunaan media pembelajaran yang efektif dengan melibatkan kombinasi berbagai jenis media yang disesuaikan dengan materi pelajaran, kebutuhan siswa, dan tujuan pembelajaran dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih komprehensif dan memadai bagi siswa. Selain itu, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pendekatan yang beragam, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi siswa. Penting untuk terus memperbarui pengetahuan guru mengenai alat dan sumber daya teknologi yang tersedia, serta memastikan bahwa integrasi teknologi mendukung tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Demikian hasil diskusi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.